Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Berbuah di segala musim. Kita baca satu ayat di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Lukas 13 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah tentang perumpamaan pohon ara yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-13 ini. Pohon ara adalah pohon yang bisa tumbuh di mana saja, baik itu di dataran tinggi, dataran rendah, di tanah yang gembur maupun di tanah yang berbatu-batu. Bahkan pohon ara ini adalah pohon yang kuat dan bisa berumur lama pohon ini hidup. Itu sebabnya orang yang memiliki pohon ara adalah orang yang beruntung. Karena apa? Karena pohon ara sangat kuat dan dia selalu menghasilkan buah setiap musim. Dalam 1 tahun dia bisa berbuah selama 10 bulan. Artinya apa? Artinya di setiap musim dia berbuah. Karena dia berbuah di setiap musim, maka yang empunya pohon ara tentu diuntungkan. Makanya saya katakan tadi, cukup berbahagia kalau memiliki pohon ara. Dan kita tahu bahwa daun pohon ara itu lebar dan seperti mangkok begitu bentuknya, dan daun pohon ara ini dapat dijadikan cawat. Dapat dijadikan cawat. Pohon ara juga sama seperti pohon sakura. Daunnya hampir mirip seperti mangkok dan dapat dijadikan cawat atau penutup. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-7, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun ara untuk dijadikan cawat menutup kemaluan mereka. Inilah sekilas tentang pohon ara dan daun ara. Di dalam perumpamaan tentang pohon ara itu perumpamaan tentang kebenaran. Jadi orang-orang Kristen harus hidup di dalam kebenaran dan harus menjadi berkat. Karena apa? Karena pohon ara ini, saya katakan di awal, dia berbuah di setiap musim. Orang Kristen harus mencerminkan kebenaran dan selalu berbuah kebenaran di setiap musim dan di setiap keadaan. Ini gambaran daripada pohon ara. Dan kita tahu pohon ara juga terkadang dijadikan tempat orang berlindung atau berteduh di bawahnya untuk menghindari terik matahari. Artinya apa secara rohani? Artinya pohon ara ini juga
dapat menjadi pelindung. Kekristenan juga, orang percaya juga harus jadi berkat dan pelindung bagi orang lain. Dari perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini, tidak berbuah, kita akan melihat dua macam buah. Dua macam buah. Yang pertama, jadilah pohon ara atau jadi kehidupan kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Sekali lagi saya katakan, dari perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini, kita mengambil satu kesimpulan atau pelajaran. Yang pertama saya katakan tadi, supaya kita menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Sesuai dengan pertobatan. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8 kita lihat. Saya akan bacakan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pohon ara ini tidak berbuah, sehingga pemilik pohon ara ini hendak menebang pohon ini. Dan kita juga pernah melihat bahwa Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Sekali lagi dari cerita ini, kita jangan seperti pohon ara yang tidak berbuah, kekristenan yang tidak berbuah, tetapi kekristenan yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena apa? Ketika kekristenan kita tidak berbuah sesuai dengan pertobatan, Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 mengatakan, kapak sudah tersedia untuk menebang. Sudah tersedia. Kalau tidak menghasilkan buah, maka siap-siap kapak akan menebang pohon ara atau kehidupan kita, orang-orang percaya. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-11 kita baca. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-11. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Inilah yang harus dimiliki orang-orang percaya, penuh dengan buah. Dan buah itu memuliakan nama Tuhan. Buah kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita ambil pelajaran dari pohon ara yang tidak berbuah ini, yang pertama tadi dikatakan kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, dan yang kedua, buah kita harus buah kebenaran.
Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Menghasilkan buah kebenaran. Kapan buah kebenaran ini kita hasilkan? Ketika kita dididik. Dididik. Dalam mendidik tentu ada disiplin, ada rambu-rambu. Boleh dan tidak. Memang firman Tuhan mengatakan ketika dididik tidak memberi sukacita, duka cita. Memang dididik itu sakit. Disiplin itu sakit. Tetapi dikatakan akan menghasilkan buah kebenaran. Inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Jadi buah kebenaran akan kita dapatkan jika kita mau diajar, dididik. Ayat yang terakhir kita baca Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Yakobus 3 ayat yang ke-18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari sini kita mengambil satu kesimpulan bahwa kita sebagai orang-orang percaya digambarkan seperti pohon ara yang harus menghasilkan buah di dalam setiap musim dan menjadi berkat. Dan kalau kita tidak menghasilkan buah, kapak sudah disediakan untuk ditebang. Dan buah yang kita hasilkan adalah buah kebenaran. Dan untuk mendapatkan buah kebenaran ini harus melalui proses didikan. Tidak ada yang instan. Ketika kita melewati proses didikan, maka menghasilkan buah kebenaran. Dan tidak menjadi seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.